Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama saya Kesha Cahaya Nirpita dari kelas 10-4. Asal sekolah saya SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resensi dari buku yang berjudul Balada Putri Hijau. Buku yang berjudul Balada Putri Hijau ini dituliskan oleh Galuh Kania Anindita pada tahun 2023 dan diterbitkan oleh Perpusnas Press. Buku ini berjumlah 77 halaman dan buku ini dikategorikan ke dalam buku non-fiksi, bahasa, dan saduran. Buku atau saduran Balada Putri Hijau ini mengangkat dari legenda klasik yang berjudul Hikayat Putri Hijau dari Sumatera Utara. Penulis buku ini yakni Galuh Kania Anindita lahir pada tanggal 28 April tahun 2000 di kota Medan. Dia merupakan lulusan S1 Program Studi Sastra Indonesia pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sekarang, ia bekerja di Dana Indonesia. Galuh Kania Anindita sudah memiliki beberapa karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ringkasan dari cerita yang berjudul Balada Putri Hijau. Balada Putri Hijau ini menceritakan tentang seorang putri dari negeri Delhi yang bernama Putri Hijau. Putri Hijau memiliki paras yang sangat cantik dan memancarkan cahaya. Negeri Delhi dipimpin oleh seorang Raja Muda Delhi yang merupakan kakak dari Putri Hijau. Raja Muda Delhi diangkat setelah kepergian ayahnya. Dan di seberangnya ada negeri Aceh yang dipimpin oleh seorang Raja Aceh. Dan pada suatu hari, dia melihat cahaya yang memancarkan sinar yang sangat-sangat indah dan berwarna hijau. Dia penasaran dari manakah asal cahaya itu. Lalu dia memerintahkan utusannya untuk mencari tahu. Dan setelah tahu bahwa cahaya hijau itu berasal dari Putri Hijau, dia langsung tertarik dan mencintainya. Apalagi tahu bahwa Putri Hijau merupakan putri yang sangat cantik. Setelah tahu itu, dia mengutus menterinya untuk datang ke negeri Delhi untuk melamar Putri Hijau dan mempersembahkan banyak sekali barang-barang mewah. Raja Muda Delhi yang mendengar lamaran tersebut lalu menyampaikan kepada Putri Hijau, dan dia menyampaikan jawaban dari Putri Hijau kepada utusan dari Raja Aceh tersebut. Dia mengatakan bahwa Putri Hijau menolak lamaran tersebut karena masih bersedih atas kepergian ayahnya. Raja Aceh yang mendengar berita tersebut sangat marah dan dia lalu pergi bersama pasukan tentara yang sangat kuat untuk menyerang negeri Delhi. Karena kekuatan militer dari negeri Aceh, akhirnya negeri Delhi mengalami kekalahan dan Raja Muda Delhi meninggal di tangan Raja Aceh. Dan akhirnya Putri Hijau dibawa oleh Raja Aceh untuk pergi ke negeri Aceh. Dengan persyaratan yang diberikan oleh Putri Hijau untuk selama di perjalanan, dia harus tertidur di peti kaca. Dan pada saat di perjalanan, kapal mereka diterjang badai yang sangat-sangat besar. Dan juga didatangi oleh seekor naga. Dan naga tersebut mengambil peti kaca yang berisi Putri Hijau yang sedang tertidur. Dan diketahui bahwa naga tersebut merupakan naga yang berasal dari Raja Muda Delhi yang telah meninggal dunia. Dan akhirnya peti kaca tersebut dibawa oleh naga tersebut. Dan itu saja ringkasan dari saduran yang berjudul Balada Putri Hijau. Itu saja dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.